Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai etika bisnis dari berbagai perspektif. Nama anggota kelompok 6 terdiri dari Julaiha Umatul Khairiyah dengan NIM 200301025. Kemudian ada Dian Nurrahmah dengan NIM 200301033. Kemudian ada Intan Salma dengan NIM 200301034. Dan yang terakhir ada Adinda Agustin dengan NIM 200301040. 3 sistem pendekatan. Yang pertama yaitu sistem etika teleologi. Sesuai dengan arti kata dasarnya, teori ideologikal atau telos yang artinya tujuan, mendasarkan pengambilan keputusan moral dengan pengukuran hasil atau konsekuensi suatu perbuatan. Yang kedua ada sistem etika deontologi. Teori deontologikal atau deon yang artinya tugas, kewajiban, menentukan etika dari suatu perbuatan berdasarkan aturan atau prinsip yang mengatur proses pengambilan keputusannya. Bahasan mengenai teori deontologi diantaranya teori-teori yang dikembangkan oleh hukum abadi, teori Virtun, atau keutamaan. Yang ketiga ada teori hibrid atau turunan. Teori hibrid ini merupakan kombinasi atau sesuatu yang berlainan dari teori teleologi dan deontologi. Bahasan akan difokuskan antara lain dari teori kebebasan individu atau personal libertarianism yang dikembangkan oleh Robert Nozick, etika egoisme atau ethical egoism, dan etika egoisme baru atau enlightened ethical egoism. Perspektif dari ajaran Islam. Dasar falsafah etika dalam Islam. Etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Islam meletakkan teks suci sebagai dasar kebenaran, sedangkan filsafat barat meletakkan akal sebagai dasar. Substansi utama penyelidikan tentang etika dalam Islam antara lain. Yang pertama yaitu hakikat benar atau bir dan salah. Yang kedua masalah free will dan hubungannya dengan kemahakuasaan Tuhan, tanggung jawab manusia. Yang ketiga ada keadilan Tuhan, realitas keadilannya di hari kemudian. Pendekatan-pendekatan etika dalam Islam. Yang pertama, etika skriptural moralitas berdasarkan Al-Quran dan Hadis atau teks sumber ajaran skriptural. Yang kedua, etika berdasarkan teologi. Yang pertama ada rasionalis atau mutazilah. Yang kedua ada semi-rasionalis dan voluntaris atau asyariah ortodoks yang artinya tunduk kepada kitab suci. Yang ketiga ada anti-rasionalis atau interpretasi harfiah kitab suci. Kemudian yang ketiga ada etika keagamaan atau konsepsi Al-Quran tentang manusia dan kedudukan di alam semesta sudah menerima pengaruh teologi dan filsafat Yunani. Yang keempat ada etika berdasarkan filsafat atau pengaruh Sokrates, Plato, Aristoteles, India, dan Persia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Salma. Berbagai teori etika barat dapat dilihat dari sudut Islam. 1. Teleologi utilitarian dalam Islam. Hak individu dan kelompok penting dan tanggung jawab adalah perseorangan. 2. Distributor justice dalam Islam. Islam mengajarkan keadilan. Hak orang miskin berbeda dalam harta orang kaya. Islam mengakui kerja dan perbedaan kepemilikan atau kekayaan. 3. Deontologi dalam Islam. Niat baik tidak dapat mengubah yang haram jadi halal. Walaupun tujuan, niat, dan hasilnya baik, namun bila caranya tidak baik, tetap tidak baik. 4. Internal law dalam Islam. Allah mewajibkan manusia untuk mempelajari atau membaca wahyunya dan ciptaannya. 5. Relativisme dalam sudut pandangan Islam.
Perbuatan manusia dan nilainya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Prinsip konsultasi atau syurah dengan pihak lain sangat ditentukan dalam Islam. Etika Islam memiliki aksioma atau asumsi, yaitu 1. Persatuan atau unity, 2. Keseimbangan atau equilibrium, 3. Kehendak bebas atau free will, 4. Manfaat atau kebaikan hati atau benevolence. Tujuan umum dari studi etika bisnis. 1. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. 2. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya. 3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi. Dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis diharapkan dapat membekali para stakeholder parameter yang berkenan dengan hak, kewajiban, dan keadilan sehingga dapat bekerja secara profesional demi mencapai produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal. Rasionalisme Mu'tazilah. 1. Benar atau salah. Terbatas pada hukum-hukum etika yang berkaitan dengan ujian atau cercaan, pahala atau siksa. Manusia diberi akal, jadi harus berpikir untuk menentukan atau memilih perbuatan. Perbuatan dan tanggung jawab bergantung pada pengetahuan atau akal pikiran. 2. Wahyu. Tidak menetapkan nilai tertentu pada perbuatan. Wahyu hanya mengabarkan adanya nilai tertentu pada perbuatan. Wahyu hanya mengabarkan adanya nilai tersebut. Akallah yang membuktikan baik buruknya suatu perbuatan. 3. Wahyu atau agama datang untuk pengujian dan pembuktian. 4. Fungsi wahyu menggambarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan akal, arbitrasi terhadap konflik antara wahyu dan lainnya, menekankan pada perbuatan-perbuatan khusus. 5. Tanggung jawab manusia terhadap kewajiban-kewajiban yang 1. Memiliki kebaikan intrinsik atau kepada sesama manusia, kepada Tuhan, kepada diri sendiri. 2. Berasal dari Tuhan. 3. Berasal dari dalam manusia sendiri. Etika filsafat. Prinsip utama. 1. Berpihak pada teori etika yang bersifat universal dan fitri. Semua manusia pada hakikatnya memiliki pengetahuan fitri tentang baik dan buruk atau pertemuan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. 2. Moralitas dalam Islam didasarkan keadilan, menempatkan segala sesuatu pada porsinya, sesuai dengan teori moderasi atau had al-wasat Aristoteles. Al-Quran, kaum muslim sebagai umat jalan tengah. Hadis, urusan yang terbaik adalah pertengahannya. 3. Tindakan etis akan menghasilkan kebahagiaan termasuk kebahagiaan di dunia dan fisik. Ibnu Miskawai. 4. Tindakan etis bersifat rasional atau tidak sejalan dengan Kantianisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Agustin. Keagamaan. Ciri-cirinya antara lain: 1. Berakar pada Al-Quran dan hadis. 2. Cenderung melepas kepelikan metodologi, langsung mengungkapkan moralitas Islam secara langsung. 3. Kebaikan atau perilaku yang baik menurut Al-Dunya, Miskawai, Hasan Al-Basni, dan Mawardi. Teori keadilan distribusi Islam. Para pengamat mengatakan bahwa tujuan distribusi dalam Islam adalah persamaan dalam distribusi. Tapi apa yang dimaksud dengan persamaan tersebut masih abstrak. Karena bagi sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adil itu bila setiap orang dibayar sesuai dengan kontribusi yang ia berikan. Sebagian lagi mengatakan bahwa keadilan itu tergantung pada kebutuhan seseorang. Dalam pandangan Munawar Iqbal, bahwa yang dimaksud dengan distributive justice dalam Islam adalah distribusi yang menjamin 3 hal berikut. 1. Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua. 2. Objektivitas atau keadilan, tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu. 3. Pembatasan ketidakmerataan ekstrim dalam pendapatan dan kekayaan individu. Perspektif dari ajaran Barat non-Islam. Teori keadilan distribusi.
Inti dari teori ini bahwa perbuatan disebut etis bila menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa yang berdasarkan pada konsep fairness, konsep yang dikemukakan oleh John Rawls, filsuf kontemporer dari Harvard, memiliki nilai dasar keadilan atau justice. Teori utilitarianisme. Teori etika yang paling mewakili pendekatan teleologi disebut utilitarianisme. Teori ini mengarahkan kata dalam pengambilan keputusan etika dalam pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. The greatest good for the greatest number. Artinya bahwa hal yang benar didefinisi sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Konsep deontologi. Deontologi berasal dari kata deon, yang berarti tugas atau kewajiban. Apabila sesuatu dilakukan berdasarkan kewajiban, maka ia melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatannya. Jadi, keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan kewajiban dan dianggap buruk karena memang dilarang. Teori keutamaan atau virtu etik. Dasar teori keuntungan bukanlah aturan atau prinsip yang secara universal benar atau diterima, namun apa yang paling baik bagi manusia untuk hidup. Dasar teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia semata, namun seluruh manusia sebagai pelaku moral. Teori hukum abadi atau eternal law. Dasar dari teori ini adalah bahwa perbuatan etis harus didasarkan ajaran kitab suci dan alam. Namun permasalahan timbul karena kemudian agama menganjurkan meninggalkan keduniawian dengan meditasi atau kegiatan spiritual saja untuk menjadi orang sempurna. Teori personal libertarianisme dikembangkan oleh Robert Nozick, di mana perbuatan etikal diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada diketahui untuk kemakmuran mereka. Teori ini percaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dan maksimalisasi kebebasan individu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Nurrahmalailiyah. Teori ethical egoism. Dalam teori ini, memaksimalkan kepentingan individu dilakukan sesuai keinginan individu yang bersangkutan. Kepentingan bukan harus barang atau kekayaan, bisa pula ketenaran, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik, atau apapun yang dianggap penting oleh mengambil keputusan. Teori eksistensialisme. Tokoh yang mengembangkan paham ini adalah Jean-Paul Sartre. Menurutnya, standar perilaku tidak dapat dirasionaliskan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar salah atau benar-benar atau sebaliknya. Teori relativisme. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Jawabnya, etika tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Teori hak atau right. Teori ini cenderung paling banyak digunakan dan populer untuk masa modern. Nilai dasar yang dianut adalah liberty atau kebebasan. Perbuatan etis harus berdasarkan hak individu terhadap kebebasan memilih. Setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Contoh kasusnya, yaitu perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996. Diproduksi oleh PT Mekarsari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Mekarsari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai otot nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya keluar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Mekarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida,
telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan gangguan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya penggunaan propoxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau cairan isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Mekarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami tentang materi etika bisnis dan dari berbagai perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.